Oke, jadi beberapa minggu yang lalu kita udah unboxing Redmi Note 11 series. Ada Redmi Note 11 aja, ada Redmi Note 11 Pro 5G, dan ada Redmi Note 11 4G. Yang ketiganya diklaim Redmi menjadi HP jawara. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas di mana letak jawaranya. Kita bahas ke bagian yang paling berpengaruh di Redmi Note 11 Pro 4G ini, yaitu chipsetnya. Ibarat manusia, chipset ini adalah otaknya. Jadi dia yang akan mengatur semua kegiatan yang ada di tubuh kita. Nah, chipset ini yang akan mengatur fitur dan juga hampir semua komponen yang ada di Redmi Note 11 Pro 4G ini. Bagian pertama kita bahas untuk kameranya. Jadi si Redmi Note 11 Pro 5G ini pakai chipset dari MediaTek Helio G96, dan kalau saya lihat di websitenya dia bilang support resolusi kameranya itu bisa sampai 108 megapiksel. Dan Redmi Note 11 Pro 4G ini mengoptimalkan apa yang disediakan sama MediaTek. Jadi untuk main kamera, untuk kamera utamanya dia udah pakai 108 megapiksel juga. Di brand lain dengan chipset yang sama-sama pakai MediaTek Helio G96, jarang saya lihat yang pakai 108 megapiksel. Mentok itu ada di 64 megapiksel. Poco M4 Pro yang sama-sama juga sahabatnya Redmi ini, dia juga masih pakai 64 megapiksel. Jadi kalau dari segi resolusi kamera, ya bisalah kalau Redmi ini dibilang jawara, karena yang lain resolusinya nggak segede ini. Kalau untuk konfigurasi kamera lainnya, dia ada 8 megapiksel lensa ultrawide, yang kebanyakan di brand lain itu nggak dikasih. Kalau ini masalah preferensi sih ya, kalau saya pribadi saya lebih sering pakai lensa ultrawide ketimbang lensa tele. Cuman saya yakin kalau kebanyakan orang lainnya juga pasti lebih sering pakai ultrawide dibanding lensa tele. Kalau untuk konfigurasi dua kamera lainnya, dia ada 2 megapiksel lensa makro dan 2 megapiksel lensa depth. Yang kalau buat saya ini kayak cuman jadi aksesoris, karena ya saya pakai sebenarnya tapi jarang banget. Saya pakai kalau pas lagi gabut aja. Terus dengan chipsetnya ini juga bikin kameranya punya fitur-fitur AI yang canggih. Contohnya kayak AI Face ID Detection, dimana dia akan men-tracking face kita walaupun kita gerak-gerak. Jadi kalau misalkan kita foto objek wajah, itu fokusnya akan lebih gampang. Terus juga ada fitur AI yang lain kayak noise reduction. Cuman beberapa fitur yang sudah disediakan sama MediaTek nggak ada di Redmi Note 11 Pro 4G ini. Kayak dual cam bokeh kalau kita lihat di menu kameranya nggak ada. Dan menunya ini juga nggak kayak Redmi biasanya. Biasanya itu seabrek menu AI-nya. Ada vlogging, ada movie effect, dan fitur AI yang lain juga nggak ada di Redmi Note 11 Pro 4G ini. Bagian kedua setelah kamera yang juga dieluh-eluhkan sama MediaTek adalah performanya. Karena katanya chipset ini adalah chipset gaming di kelas mid-range, makanya namanya G96. G stand for gaming. Cuman kalau kita lihat dari spesifikasi CPU dan GPU-nya aja, bedanya itu cuma di GPU-nya aja. MediaTek Helio G95 malah pakai Mali G76 yang dia punya 50 Hz lebih kenceng ketimbang Mali G57 yang ada di MediaTek Helio G96. Dan karena arsitektur chipsetnya ini sama, jadi performanya ya mirip-mirip antara MediaTek Helio G95 dan G96. Dan sebelum saya kasih tahu hasil benchmark dari Redmi Note 11 Pro 4G ini, saya jelaskan dulu untuk memori RAM dan juga storage-nya, karena itu juga bakalan ngaruh untuk hasil sintetisnya. Jadi untuk memori RAM-nya yang kita bahas ini adalah yang varian 8GB dengan LPDDR4X yang sesuai juga dengan support memorinya MediaTek Helio G96. Terus kalau untuk storage-nya 128GB dengan UFS 2.2. Sementara di MediaTek Helio G95 itu masih 2.1. Jadi di UFS 2.2 ini kalau misalkan kalian gunakan untuk buka aplikasi dia lebih kenceng. Terus untuk encoding juga lebih cepat, buka tab browser juga lebih cepat karena writing speednya di UFS 2.2 ini lebih cepat. Dia lebih cepat untuk membaca keys. Dan dengan tuningannya ini di Antutu versi 9 Redmi Note 11 Pro 5G dengan 8GB LPDDR4X-nya dapat skor yang mirip-mirip dengan MediaTek Helio G95 di 330 ribuan. Terus Geekbench 5 single core-nya itu 475, multicore-nya 1558. Dan kalau untuk stabilitas CPU-nya aman. Ketika saya tes 30 menit di CPU throttle, skornya itu 90% terus, nggak pernah orange, warnanya itu hijau terus, jadi stabil. Stability GPU-nya juga aman dengan di Wildlife Extreme Test ada di 92,9%, loop sebanyak 20 kali dengan rata-rata skornya itu ada di 300-an poin, dan di Wildlife Stress Test agak turun sih ya dengan 88,4%, average skornya itu ada di 900 sampai 1000 poin. Tapi gimana performanya kalau misalkan kita gunakan untuk main game?
Untuk PUBG Mobile dia dapat settingannya itu smooth ultra, jadi dia bisa stabil di 40 fps dan gak ada masalah di game PUBG Mobile ini. Jarang banget yang namanya drop fps. Di Genshin Impact dengan resolusi Full HD, grafiknya low dan hasilnya dia jarang banget nyentuh 30 fps. Ya standarnya HP 3 jutaan lah. Cuman kalau kita gunakan untuk main game Apex Legends dia masih oke lah karena dia masih bisa dapat di kisaran 30-an fps. Terus untuk suhu permukaannya ketika sudah kita stress test dan kita mainkan 3 game tadi, suhu terpanasnya di bagian belakang itu dia ada di kisaran 41 derajat Celcius. Sekarang lanjut ke bagian yang ketiga. Setelah kamera, performa, kita bahas sekarang layar. Nah kalau di websitenya MediaTek Helio G96 ini, dia support resolusinya ada di 2520x1080. Dengan maksimum refresh rate itu ada di 120 Hz. Dan Redmi bisa dibilang ambil yang paling mentok lah karena resolusinya Full HD Plus 2400x1080 dan nggak cuma pakai refresh rate 120 Hz aja, tapi layarnya ini juga udah pakai layar yang mahal. Karena layarnya udah pakai AMOLED dengan peak brightness itu ada di 1200 nits, kontras rasionya ada di 4,5 juta banding 1 dengan color gamut yang luas DCI-P3 dan 395 ppi atau pixel per inch. Jadi nggak cuma mengoptimalkan apa yang disediakan sama MediaTek, tapi sama Redmi juga ditambah. Sebenarnya kalau kita ngomongin Redmi, mereka selalu kasih spesifikasi yang kayak udah terbaik lah di kelasnya. Cuman PR-nya dari dulu menurut saya adalah di bagian OS atau di bagian software. Jadi akan lebih baik kalau tahun depan Redmi fokus di softwarenya dulu. Kalau untuk spesifikasi hardware menurut saya udah gak ada PR lah buat mereka. Kalau untuk OS dia udah pakai yang terbaru MIUI 13 tapi base-nya masih pakai Android 11 bukan Android 12. Dan kalau masalah iklan saya pribadi nggak masalah. Kenapa? Karena saya jarang banget pakai bloatware atau aplikasi bawaannya Xiaomi. Kayak browser aja saya nggak pakai browser dari Xiaomi. Jadi saya pakai third party langsung dari Google, bebas iklan. Dan tadi saya bilang kalau ada downgrade di bagian layar. Jadi yang di downgrade adalah bagian XDR-nya. Kalau misalkan kita buka Netflix, terus kita masuk ke app setting, memang security wideband levelnya udah di L1. Kita bisa nonton konten dengan resolusi Full HD, cuman dia nggak support konten-konten XDR. Karena memang layarnya nggak support XDR. Dimana sebenarnya XDR ini menurut saya penting untuk entertainment. Jadi menurut kalian ini upgrade atau downgrade? Kalian pilih touch sampling yang lebih licin atau layar yang udah support XDR? Tulis di kolom komentar ya, karena menurut saya ini masih bisa sangat didebat. Tapi yang nggak bisa didebat kalau ini adalah upgrade adalah baterainya. Kalau kapasitasnya sih masih sama dengan pendahulunya, ada di 5000 mAh. Yang membedakan adalah support fast chargingnya. Kalau di Redmi Note 10 Pro dulu di 33 watt, di Redmi Note 11 Pro ini naik jadi 100%. Ada di 67 watt. Dan kita juga adapter yang sesuai dengan support fast chargingnya, 67 watt. Jadi nggak dapat yang 33 watt, apalagi nggak dapat charger seperti brand sebelah. Dan untuk waktu pengecasannya 67 watt sekelas HP mid-range dia udah cepet. Dari 0 ke 50% dia cuma butuh waktu sekitar 20 menit dan 0 ke 100% butuh waktu 59 menit. Untuk pemakaian baterai di kapasitasnya yang 5000 mAh ini kalau dipakai Genshin Impact settingan low, main selama setengah jam dia berkurang 9%. Terus browsing selama 30 menit pakai Chrome, pakai Wi-Fi dia berkurang sekitar 6%. Mobile Legends setengah jam berkurang 7%. Sekarang masuk ke bagian yang keempat. Tadi kan udah kamera, performa, layar, dan sekarang kita bahas untuk fitur-fitur lainnya yang juga diatur sama chipset MediaTek Helio G96 ini. Contohnya kayak konektivitas. Untuk Wi-Fi-nya sebenarnya masih sama pakai Wi-Fi 5 dan untuk Bluetooth-nya dia pakai Bluetooth versi 5.1. Kalau untuk sensor-sensor lain dia udah lengkap sih ya, kayak proximity, ambient light, terus gyroscope dia ada. NFC dia juga ada. Audionya juga khasnya Redmi dengan stereo speaker yang kualitasnya udah oke banget di kelas harganya yang mid range, di kelas harganya 3 jutaan ini. Speakernya udah lumayan imersif, kira-kira seperti ini suaranya. Kalau untuk desain selera lah ya, dia agak mirip-mirip juga dengan Redmi Note 10 Pro, bedanya di bingkai kamera dan juga bagian pinggirnya. Kalau Redmi Note 10 Pro itu agak curve, di Redmi Note 11 Pro dia flat. Dan apakah dia enak untuk dipegang dengan satu tangan? Tergantung preferensi juga ya. Karena contohnya saya suka dengan yang flat seperti ini, Tom suka yang flat, Chandra suka yang curve. Jadi ya tiap orang beda-beda lah feel pemakaiannya. Kalau untuk varian warnanya dia ada 3, ada Graphite Grey, ada Polar White, dan Star Blue. Dan yang kita bahas ini nama varian warnanya adalah Graphite Grey. Terus kalau dari segi dimensi Redmi Note 11 Pro 4G ini dia bobotnya lebih berat ketimbang pendahulunya. Dia ada di 202 gram sementara Redmi Note 10 Pro itu ada di 193 gram. Kalau untuk ketebalannya sama-sama di 8,1 mm. Terus untuk sekelas HP mid-range di harga 3 jutaan dia juga sudah diproteksi sama Corning Gorilla Glass 5 Sandwich, jadi depan belakang. Terus dia juga sudah memiliki sertifikasi IP53 juga.
Kalau untuk port dia masih lengkap, ketika brand lain udah mulai ngilangin audio jack, Redmi Note 11 Pro masih kasih kita audio jack. Dan yang paling saya suka, IR blasternya masih ada, karena remote AC yang ada di belakang ini biasanya cepet hilang. Karena kemarin ketika kita nge-review Redmi 10C itu IR blasternya udah nggak ada ya, tapi di varian 11 seriesnya masih dikasih. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Redmi Note 11 Pro 4G ini. Kesimpulannya kalau kita lihat bagian jawara yang dibilang Xiaomi, yang paling terlihat itu ya dari resolusi kameranya yang 108 megapiksel yang nggak dipaksakan. Kenapa saya bilang dipaksakan? Karena ada brand lain yang chipsetnya itu sebenarnya support kamera resolusinya itu masih 64 megapiksel tapi dikasih 108 megapiksel, jadi kayak dipaksakan gitu. Sementara untuk Redmi Note 11 Pro ini, MediaTek Helio G96-nya support 108 megapiksel dan dia kasih 108 megapiksel. Jadi pas gitu. Terus untuk performanya ya oke lah kalau MediaTek bilang adalah chipset gaming di kelas mid-range. Mid-range yang 3 jutaan ya, karena ada mid-range lagi tuh yang harganya 5 jutaan. Dari segi stabilitas CPU dan juga GPU juga udah oke. Intinya kalau kita cari HP 3 jutaan, Redmi Note 11 Pro dengan MediaTek Helio G96-nya ini masih bisa dilirik lah. Kelebihan lain dari segi baterai, dia kasih kita 67 watt. Layar AMOLED-nya juga udah nyaman dengan color akurasi yang luas. Terus juga udah di-upgrade touch sampling ke 360 Hz. Speakernya stereo dan suaranya bagus banget di harganya. Kualitas fotonya menurut saya juga masih bisa diandalkan. Kalau untuk kekurangannya, dari layarnya tadi dia nggak support XDR, jadi ada downgrade di bagian situ. Bluetooth-nya masih pakai Bluetooth versi 5.1, walaupun MediaTek udah kasih support 5.2. UI-nya ini kadang masih nge-lag, dan adaptive refresh rate-nya suka ngacu. Dan juga ada beberapa downgrade dari Redmi Note 10 Pro ke Redmi Note 11 Pro ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye-bye.